Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 6. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman, menggunakan lampu saat belajar, menyalakan kipas angin saat kepanasan dan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apa sih Kak hak itu? Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Carilah teman untuk berdiskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, kalian bisa mengerjakan di buku tematik. Ketika di buku tematik tidak muat atau tidak cukup, kalian bisa menggunakan buku tulis atau buku tugas. Di sini ada kewajiban dan hak. Kita mendapatkan kewajiban berupa mematikan keran air jika tidak dipakai. Haknya tersedianya air untuk berbagai kebutuhan. Tidak membuang-buang makanan. Haknya mendapat asupan gizi yang dibutuhkan. Mematikan lampu di siang hari. Haknya dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup. Kewajiban tidak menghamburkan air di kamar mandi. Haknya mendapat air yang cukup untuk mandi. Lalu yang terakhir, menghabiskan minum yang sudah diambil. Haknya mendapat minuman untuk kebutuhan tubuh. Kita perlu menghemat energi ya teman-teman. Contoh saja menghabiskan minum yang sudah diambil. Tahukah kalian bahwa air bersih itu di beberapa daerah sulit untuk ditemukan? Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan air bersih, kita harus menjaganya atau menghematnya. Lalu kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, di sini ada matahari, air, makanan, dan angin. Nah, matahari, air, makanan, dan angin itu termasuk sumber energi kita. Di sini ada beberapa penguraiannya. Matahari itu menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Lalu ada air.
Air sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup karena sebagian besar tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada makanan. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Fungsi energi dalam tubuh diantaranya berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas yang lain. Sedangkan angin, sejak dulu angin telah dimanfaatkan sebagai sumber energi. Saat ini angin mampu menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin. Turbin ini menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, Kak, kenapa kok jawabannya panjang sekali? Iya, karena pada buku kalian itu dituliskan, semakin lengkap informasimu semakin baik. Nah, di sini saya tulis banyak karena agar lengkap ya, agar lebih baik. Nah, kalian bisa menuliskan ini di buku tugas kalian ketika di buku tematik tidak muat. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Nah, di sini ada mulai kegiatan, selesai kegiatan, dan lamanya. Saya harap kalian mendengarkan suara saya baik-baik ya, karena di sini saya tidak menuliskan perhitungannya. Jadi waktu selesai diambil mulai kegiatannya. 10 diambil 7 berapa? Ada yang tahu? Ya, 10 diambil 7 adalah 3, maka kita tulis 3 jam. Lalu dari hari Senin ke hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, ada 5 hari, kita tulis 5 hari. Lalu dari Januari ke Maret. Januari, Februari, Maret. Oh, ada 3 bulan, kita tulis 3. Pukul 9 sampai pukul 12. Nah, ketika jam kalian bisa menguranginya. Jadi, waktu selesai atau selesai kegiatan diambil mulai kegiatannya. Jadi jam 12 diambil 9. 12 diambil 9 jawabannya 3. Kita tulis 3 jam. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ini juga ada jam. Kita ambil 15.30 diambil 14.00. 15 diambil 14 jawabannya 1. Lalu 30-nya turun di sini. Nah, kalian bisa membuat susun ya, penjumlahan susun. Di sini saya tidak menuliskannya karena takut saya durasinya akan lebih panjang dan teman-teman akan bosan. Ketika teman-teman kurang memahami ini, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa menerangkan lebih detail. Lalu di bawahnya di sini ada alat yang digunakan di rumah, waktu mulai yang digunakan, waktu selesai digunakan, lama penggunaan. Nah, kalau yang ini saya akan memberi tahu caranya ya. Seperti yang tadi, 5.30 diambil 4, itu jawabannya 1.30, lalu kipas angin itu 7 jam, televisi 2 jam 30, lampu belajar itu 1 jam 30, penanak nasi itu 30 menit saja. Kak, gimana sih cara menghitungnya? Kok saya masih bingung? Oke, kita bahas caranya ya. Caranya seperti ini. Saya potong yang atas sendiri. Mesin air mulainya jam 4 sampai jam 5.30. Kita tulis 5.30-nya terlebih dahulu. Terus bawahnya jam 4 kita ambil. Nah, ingat pengurangan itu diawali dari huruf yang paling kanan sendiri ya. 30 diambil 0 jawabannya 30. 5 diambil 4 jawabannya 1. Jadi 1 jam 30. Karena di sini 2 angka yang depan ini jam, lalu 2 angka yang belakang ini menit.
Jadi jam 1 lebih 30 menit. Lalu pada kipas angin mulainya jam 4 sampai kipas angin mulainya jam 9 sampai jam 4. Nah, 21 itu jam 9 ya teman-teman. Kemarin saya sudah sempat menerangkan tentang jam yang di atas 12. Nah, lalu di sini ada jam 21 atau jam 9. Nah, satu hari itu ada 24 jam. 21 ke 24 ini ada 3 jam. 21, 22, 23, 24. Kan ada 3 jam ya teman-teman. Lalu dari 24 ini ke jam 4 itu ada 4 jam. 3 tambah 4 jawabannya 7. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. 24 ini patokan karena satu hari itu ada 24 jam. Lalu 21 ini waktu mulai, jam 4 ini waktu selesainya. Lalu televisi mulainya pada pukul 14.30, selesainya 17. Kita tulis yang 17 terlebih dahulu, bawahnya 14.30 diambil. Kak, ini 0 diambil 3 kan tidak bisa. Ya, kita pinjam yang depannya. Depannya kita coret 7, kita ganti dengan 6. Karena 7 diambil 1 itu jawabannya 6. Lalu yang 0 ini kita coret menjadi 60. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, 60 diambil 30 jawabannya 30. Lalu 16 diambil 14 itu jawabannya 2. Jadi jam 2 lebih 30. Gimana? Paham kan? Lampu belajar jam 21.00 waktu selesainya, lalu waktu dimulainya itu jam 19.00. Kita ambil 0 diambil 30 tidak bisa, maka kita pinjam yang depannya. Depannya kita coret menjadi 0, terus 0-nya kita coret menjadi 60. Di sini kita ambil atau pinjam 1 jam ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi begini. 60 diambil 30 jawabannya 30. 20 diambil 19 jawabannya 1. Jadi 1 jam 30 menit. Setelah itu penanak nasi. Waktu selesainya jam 10.30 kita tulis. Lalu waktu mulai digunakannya jam 10.00. Lalu 30 diambil 0 jawabannya 30, 10 diambil 10 jawabannya 0. Jadi jam 0.30 menit atau kita bisa menyebutnya 30 menit saja itu sudah benar. Lalu kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menyusun cerita tentang sumber energi. Yang kedua, diskusi tentang hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Yang terakhir, menentukan lamanya suatu kegiatan dalam satuan waktu tertentu. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah bicara, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.